Perkenalkan, nama saya Olivia Bukunutsa dari kelas 2B Pendidikan Ekonomi dengan NIM 233038. Saya akan menjelaskan mengenai soal ujian kami. Diketahui GDP sama dengan 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140, ditanya NNI. Untuk mendapatkan nilai NNI, kita harus mencari tahu dulu GNP-nya. GNP-nya itu dengan rumus GNP sama dengan GDP kurang pendapatan neto. Saya sudah menulis di sini. GDP-nya 1.600. Ini nilai netonya. Untuk mencari nilai netonya, kita harus mengurangi pendapatan WNA kurang pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri. 140 dikurang 40 dikurang 80 sama dengan 60. Kita taruh di sini 60-nya, hasilnya 1.600 kurang 60 sama dengan 1.540. Selanjutnya kita mencari nilai NNP dengan rumus NNP sama dengan GDP kurang penyusutan. GNP itu nilainya 1.540 dikurang penyusutan nih 120 sama dengan 1.420. Selanjutnya kita mencari nilai pendapatan NNI dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. NNP kan kita sudah dapat 1.420 kurang pajak tidak langsung itu 90. Sini kita kurangi, hasilnya 1.330. Soal berikutnya, dalam perekonomian dua faktor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 tambah 0,8 Y dan fungsi tabungan adalah E sama dengan min 10 tambah 0,2 Y. Seharusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan permisalan-permisalan di atas, lengkapi tabel berikut. Langkah-langkah dalam tabel berikut yaitu di sini sudah ada pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, tabungan rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran agregat. Untuk mencari konsumsi rumah tangga dengan rumus C sama dengan 10 tambah 0,8 Y, dan untuk mencari tabungan dengan rumus C sama dengan ini pertanyaannya ini pendapat apa yang terjadi apabila sektor perusahaan menghasilkan 150 triliun. Ini yaitu 150 triliun. Pertanyaan kedua lagi, hasil dari menghasilkan 350 triliun. Ini itu 350 triliun. Perhitungan pengeluaran agregat pada tabel. Untuk mencari C-nya, konsumsinya yaitu dengan rumus C sama dengan 10 tambah 0,8 Y. Untuk mencari tabungannya dengan rumus E sama dengan min 10 tambah 0,2 Y. Di sini sudah ada tabelnya. Di sini pendapatan nasionalnya ini 0.
untuk mendapatkan konsumsi yaitu 0 kali 0,8 ditambah 10 hasilnya 10. Tabungan rumah tangga yaitu 0 kali 0,2 tambah min 10 jadi min 10. Untuk mendapat nilai pengeluaran agregat yaitu konsumsi ditambah investasi, rumusnya Y sama dengan C tambah 1 yaitu hasilnya 40. Karena 10 tambah 30, 40. Nah, pertanyaannya, jika 150 triliun, ingat 150 triliun, ini dia ekspansif, yaitu pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Jadi ekspansinya pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Nah, kedua, jika perusahaan menghasilkan 350 triliun, investasi perusahaannya itu kita isi 350 triliun. Ini juga ekspansif, yaitu pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Karena semakin besar investasi perusahaan, maka pengeluaran agregat juga akan semakin besar. Dan ini ekspansi pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Nah, ini keseimbangannya itu ada 200, pendapatan nasional itu 200, dan pengeluaran agregat itu 200. Nah, ini tabelnya yaitu C-nya di sini C sama dengan 10 tambah 0,8Y dan Y-nya Y sama dengan C tambah 1. Di sini ada pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Terus Y, untuk mencari keseimbangnya ini Y sama dengan AE, sini sudah 200. Selisih dari pendapatan nasional dan pengeluaran agregat itu adalah 30 karena investasi semua itu 30. Diketahui C sama dengan 500 tambah 0,8 YD, T sama dengan 25% atau 0,25 Y, I sama dengan 500, G sama dengan 1000, X sama dengan 800, M sama dengan 10% dari Y per M sama dengan 0,1 Y. Ditanya Y, nilai Y. Ditanyakan tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Nah, untuk mencari nilai Y, kita harus mengetahui nilai C-nya dulu. C sama dengan 500 tambah 0,8 YD. Turun 500 tambah 0,8. Untuk mencari YD, kita harus membuat rumus seperti ini. Dengan rumus seperti ini. Y kurang T. Nah, turun lagi 500 tambah 0,8 dalam kurung Y kurang 0,25 Y. 0,25 Y dapat dari mana? Dapat dari sini. T-nya itu kan 25% atau 0,25 Y. Turun lagi 500 tambah 0,8 Y kurang, nah 0,8 Y ini dapat dari mana? Dapat dari 0,8 kali Y. Y ini 1. Nilainya 1. Ya.
karena tidak ditulis di sini, tapi yang kita tahu di sini 1 nilainya. Jadi 0,8 kali 1 kali Y sama dengan 0,8 Y kurang 0,2 Y ini dapat dari mana? Dapat dari 0,8 kali 0,25, hasilnya 0,2 Y. Dan lagi 500 tambah 0,6 Y. 0,6 Y ini dapat dari 0,8 Y kurang 0,2 Y. Hasilnya 0,6 Y. Nah, sekarang Y-nya. Y rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah Y dalam kurung X kurang M. Terus C-nya berapa? C-nya ini 500 tambah 0,6 Y. Ditambah I-nya berapa? I-nya 500 di sini. Terus ditambah G. G-nya 1000. Sini 1000 ditambah 800, itu rumusnya kan X. Nah, ini X-nya ini. Nah, 800. Terus dalam kurung G-nya ini ya, dalam kurung. Nah, terus M-nya ini. M-nya ini ya. 0,1 Y. Tutup kurung. Terus 500 kita harus sejajar ya, supaya perhitungannya gampang, menghitungnya gampang. Jadi 500 tambah 500 tambah 1000 tambah 800 tambah 6 Y ini kan pindah di sini. Ya, jadi 0,6 Y kurang 0,1 Y. Hasilnya 500 tambah 1000 tambah 800 sama dengan 2800. Tambah 0,6 Y kurang 0,1 Y sama dengan 0,5 Y. Nah, turun lagi. Kita turun ya. 22.800. Y ini, Y-nya kita cari Y. Y-nya ini Y kurang 0,5 Y sama dengan 2.800. Nah, di Y ini ada 1, jadi 1 dikurang 0,5 dengan 0,5 Y. 2.800 bahagi 0,5. Ini ya guys. Ini hasilnya 2.800 bahagi 0,5 sama dengan 5.600. Hasilnya.